Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilayhin nusur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna namsaytu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayna ni'matak wa afiyatak wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma amsa bi ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakash syukr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa minan nafsi la tasba' wa minad da'wati la yamustajabu laha. Allahumma rabbana asrif anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'un qadir. Ikhwan fi din ukhatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian. Dan limpahan nikmat terbesar itu tidak lain adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kesemua nikmat ini diletakkan oleh Allah pada Islam. Maka Islamlah seseorang yang telah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat syahadat, maka persyaratan amal seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syarat yang pertama adalah al-iman. Maka di dalam Al-Quran selalu kita melihat bahwa amal soleh itu selalu dibarengi dengan kalimat iman yang pertama. Al-iman wa amalus soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Amal soleh itu selalu diikatkan dengan iman. Dan iman itu adalah kalimat syahadatain. Seseorang yang kalimat syahadatnya rusak, amalnya akan tidak diterima. Dan iman kalimat syahadat itu beriman pada, yaitu ani'budullaha wajtanibut tauhid. Itu iman. Seseorang yang tidak ani'budullah, ya, yang tidak beriman kepada Allah dan tidak meninggalkan tauhid,
maka lengkaplah kekafirannya. Ya, tidak beriman kepada Allah dan tidak mengingkari tauhid. Maka lengkap, sempurna kekafirannya itu. Begitu pula orang yang anibudullah tapi tidak yakfur bitauhid, itu tidak bisa dikatakan iman walaupun sholatnya 1000 rakaat sehari, tidak diterima. Ya. Sebab amal itu selalu dikaitkan dengan iman, dan iman itu adalah kesempurnaan dari kalimat la ilaha illallah. Makna dari kalimat la ilaha illallah itu faman yakfur bitauhid wa yu'min billah. Barang siapa yang mengingkari tauhid, ya, dia sudah mendapatkan salah satu persyaratan daripada iman, dan dilengkapi wa yu'min billah, dan dia beriman saja kepada Allah. Itulah iman yang bisa menjadi take for granted, ya, menjadi jaminan daripada amal soleh. Mudah-mudahan ini nikmat, ya. Kalau ini tidak ada dalam diri kita, kenikmatan untuk yakfur bitauhid, ya, kenikmatan untuk anibudullah, ya, wajtanibut tauhid, itu tidak ada. Mari kita periksa kalau begitu, ya. Kita periksa kalimat syahadat kita ini. Jangan-jangan kita ini hanya iman berdasarkan, bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan apa? Internalisasi dari satu keadaan, situasi dan kondisi hari ini. Orang hari ini rame-rame tidak mengkufuri tauhid, ya. Bahkan mereka menjadi ansornya tauhid, tapi masih merasa iman itu. Nah, kondisi ini menginternalisasi kita kaum muslimin bahwa yakfur bitauhid itu nggak penting. Itu katanya Zulkarnain itu. Yakfur bitauhid itu bukan kata saya, dul ngawur wae. Yakfur bitauhid itu pesannya Al-Qur'an, ya, untuk mengkufuri tauhid. Oh, jangan diajarkan itu. Nanti melawan arus. Ya memang. Ya. Yakfur bitauhid itu hari ini itu sangat-sangat dipantau oleh tauhid itu sendiri. Paham ya? Maka ansor-ansornya disebarkan itu. Siapa ini yakfur bitauhid ini? Wah, siapa yang mengatakan tauhid ini? Hati-hati. Dan itu akan merongrong iman kita. Hati-hati. Nah, jika kita sudah terinternalisasi dengan pemahaman iman yang tipe model seperti ini, hati-hati. Mari kita belajar lagi tentang kalimat rukun daripada kalimat la ilaha illallah. Apa rukunnya yang pertama? Ya. Rukunnya itu menjadi dua kalimat menjadi satu kesatuan. Yaitu yang pertama adalah nafi, menafikan, menolak, nafiun. Yang kedua adalah isbat, penetapan. Apa yang dinafikan? Ya sesuai dengan kalimat itu di awal. La ilaha. Itu kalimat nafi. Harus wajib untuk dinafikan. Apa yang dinafikan? Apa yang harus dikatakan la? Terhadap apa? Terhadap ilaha. Ya. Ilaha itu jamaknya daripada aliha. Kalau aliha itu ada mufradnya, ya, kalimat tunggal, kalimat mufrad. Maka ilaha itu jamaknya daripada kalimat aliha. Menjadi ilaha. Apa saja ilaha itu? Fa'lam, kata Allah. Fa'lam. Maka pelajari, perhatikan, teliti, observasi. Gali itu kalimat. Apa yang dimaksudkan ilaha? Kok ditolak? Gitu. Sebagaimana kita menolak uang palsu. Yang palsu-palsu itu harus ditolak. Terus pun sampean bisa ngerti palsu. Dari mana caranya? Sampean bisa ngerti itu palsu. Ya. Iya, ada alat untuk mengukur satu kesatuan atau bagian daripada sesuatu itu palsu. Ya. Alat ukurnya apa?
Alat ukurnya kembali kepada kalimat tauhid yang utuh. Itu alatnya. Maka kalau katakan fa'lam, pelajari, pahami, renungkan, teliti, observasi bahwa la ilaha, bahwa tidak ada ilaha, tidak ada anasir-anasir, unsur-unsur ketuhanan dalam segala sesuatu kecuali Allah. Kecuali Allah. Nah, kalau kita sudah mengenal, memakrifati kalimat ini, fa insyaallah itu namanya ma'rifatullah, ma'rifat kepada, sudah mengenal Allah. Nanti Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau kita mau fa'lam. Nah, kalau kita tidak peduli dengan kalimat fa'lam hari ini, ya sudah, iman kita model iman apa? Ya model iman Nusantara. Ada iman Nusantara? Tidak ada. Loh, Islam model kaya ngono, apa lagi pakai Nusantara lagi? Ya apa? Model Islam tidak bener, ditambahi pakai Nusantara lagi. Terus pun dini kidul ngawur wae. Ya. Iya, Cak, jangan sampai ya, Joko Sembung numpak beca, gak nyambung, Cak. Nah, ini kaitan dengan iman dan amal soleh. Ya. Jadi wa kadzalika auhayna ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin wa kadzalika auhayna ilaika. Ya. Dan telah kami wahyukan kepada engkau, wa ilal ladzina min qablika, dan telah kami wahyukan kepada para nabi, para rasul sebelum engkau, la in asyrakta, ya, kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, terhapus semua amalmu. Apakah emantah beramal atas nama Islam Nusantara? Kalau dulu Islam Pancasila katanya. Itu di zaman saya masih SMP sudah ada Islam Pancasila itu. Islam digabungkan dengan Pancasila. Hari ini Islam digabungkan dengan Nusantara. Loh, Islammu dewe kok durung karuan bener kok. Islammu sendiri belum kafah kok. Syahadatmu belum kafah kok. Kok pakai ditambahin Nusantara, mani kepiye toh? Ya? Apa maksudnya? Mau yang dihilangkan itu Nusantaranya atau Islamnya, itu pilihan nanti. Ujungnya kan itu. Ente mau beramal dengan Islam sebagaimana Rasulullah atau Islam sebagaimana Nusantara yang mau diputus itu. Karena katanya Islam yang benar itu Islam dari Nusantara, yang dari Arab itu pendatang, bahkan penjajah. Loh, saya mau tanya, mohon maaf, saya tidak rasialis ya, mohon maaf. Kapan orang Arab itu menjajah Indonesia, kapan? Kapan? Ada sejarahnya kah? Islam, orang Arab datang ke Indonesia itu menjajah. Adakah sejarahnya? Atau orang Arab datang ke Indonesia menyebarkan Islam? Mana yang paling benar? Itu aja pertanyaannya. Orang Arab datang ke Indonesia menyebarkan Islam, ataukah orang Arab datang ke Indonesia menjajah umat orang Indonesia? Yang mana yang benar? Monggo, sejarah ini sudah terjadi kekacauan, diwalak-walik. Maka tidak salah kalau kemudian ada yang mengatakan ini satu peradaban yang cacat. Kita ini mengalami cacat peradaban dan kita lahir di atas cacatnya peradaban itu. Tapi kita nggak sadar. Kalau kita ini lahir dalam keadaan cacat, bayangkan. Apa yang cacat? Peradabannya yang sudah cacat. Sehingga kita lahir juga cacat. Kenapa? Karena kita terinternalisasi. Kalau bahasa agamanya kita tersibogoh. Ya. Kita ini sudah terwarnai oleh sibogoh syaitan. Bukan sibogoh Allah, itu masalahnya. Ya. Kita sudah tersibogoh, sudah terwarnai oleh warna peradaban yang cacat. Dan kecacatan itu ditimbulkan oleh sistem syaitaniah. Kali ini nggak paham sejarah ini. Terus kita ini mau mengambil sejarah yang mana?
Ya. Apakah kemudian kita langsung copy paste, mengambil sejarah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, lalu kemudian kita letakkan pada zaman kita hari ini? Ya iku mau jenenge Joko sombong numpak becak gak nyambung. Cak. Ngono lho. Gak nyambung. Kamu bermimpi, berhalusinasi dengan zaman Rasulullah, tapi kamu tidak mau kembali kepada ajaran Rasulullah, malah mengambil ajaran yang lain. Bangga dengan kami adalah cucu daripada Mojopahit. Loh, tidak apa-apa. Tapi mari kita lihat cucu Mojopahit itu sopo yang dimaksudkan itu. Kami generasi apa? Kerajaan Singosari. Dan tidak apa-apa, pengakuan itu tidak masalah. Kamu ngaku anaknya Habaibta, ngaku zuriat Rasulullah, tidak masalah bagi saya. Monggo silakan. Kalau hari ini rame-rame dibuktikan, saya tidak ikut-ikut, monggo. Mau dibuktikan, monggo tidak, terserah. Kita tidak punya kepentingan dalam urusan ini. Urusan kita itu menyempurnakan iman agar amal soleh kita ini bisa diterima oleh Allah. La in asyrakta la yahbatana amaluk. Kalau kamu berbuat kesyirikan ya Muhammad, ya, la yahbatana amaluk. Maka terhapus semua amal. Nah, mari kita lihat perbandingan ya, zaman yang sudah cacat ini kita dilahirkan. Kalau mau dihitung, ya, saya ini bisa dikatakan generasi ketiga yang lahir di peradaban yang cacat. Kakek saya, abah saya, ya, itu sudah lahir di zaman cacat. Kakek saya lahir di zaman penjajahan Belanda. Ya. Ada yang lahir di zaman Rasulullah hari ini, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau di zamannya Khilafah Utsmani, bapaknya lahirnya ada? Tidak ketemu. Paling tidak 1924. Siapa yang di sini lahir 1924? Wis game over, Pak. Sudah game over. Wis mari. Ya. Kakek saya aja nggak nyampe 1924. Iya kan? Artinya setelah 1924 itulah peradaban yang sudah cacat. Sudah terinternalisasi oleh situasi ekonomi, budaya, politik yang sudah disebogoh, ya, yang diwarnai oleh warna kolonialisme. Itu harus kita akui. Kita ini generasi yang mewarisi ya, tradisi, sifat, karakter orang-orang terjajah. Kecuali mereka yang tidak mau dan sadar ya, kemerdekaan itu adalah hak. Dan kemerdekaan itu hanya di hadapan Allah. Kemerdekaan itu hanya di hadapan Allah. Di hadapan makhluk, mohon maaf, saya terbalik. Kemerdekaan itu hanya di hadapan makhluk. Di hadapan Allah, kita tidak merdeka. Sama kok kita. Manusia itu sama. Ya. Cuma potongan jahitan itu yang beda, Pak ya. Potongan jahitan yang beda. Rezekinya juga beda. Esensinya manusia itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, mari kita bedakan saat ini atau paling tidak 3 generasi kita sekarang ini dengan generasi yang pertama. Jadi perbandingannya harus kita ambil yang ekstrim. Ya. Generasi pertama itu adalah generasi yang terbaik. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin 'ain sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ya. Generasi dari generasi sampai generasi akhir zaman, ya, mereka ini adalah orang-orang ulaikal muqarrabin yang disebutkan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Muqarrabin.
dekat dengan Rabb mereka. Yaitu siapa mereka? Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ada kategori, ada kualifikasi yang diberikan oleh Al-Qur'anul Karim bahwa generasi yang terbaik yang dilahirkan di setiap zaman, walaupun hari ini zaman cacat, tetapi masih ada generasi itu terbaik yang dilahirkan oleh setiap zaman. Sabiqun, sabiqun. Ulaikal muqarrabun, mereka dekat dengan Rabb mereka. Fi jannatin na'im, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kualifikasinya, kualifikasinya, mereka itu adalah sullatum minal awwalin. Sullatum, banyak jumlahnya dari generasi yang awal. Ini kualifikasi pertama. Kategori pertama itu, jumlah orang yang masuk ke dalam surga itu jumlahnya banyak, tapi dari generasi yang awal. Wa qalilum minal akhirin. Tetapi jumlah yang sedikit dari generasi yang akhir. Sekarang kita bandingkan. Banyak mana jumlah generasi yang awal atau jumlah generasi yang akhir? Jumlah, kuantitas, lebih banyak mana umat Islamnya? Generasi awal atau generasi akhir hari ini? Banyak akhir. Tetapi Allah katakan wa qalil minal akhirin. Tapi sedikit yang masuk surga. Ki Al-Qur'an sing ngomong dudu aku loh ya. Jadi jumlah kita banyak. Kagusa isail. Seperti buih di atas air. Kita ini seperti buih kata Rasulullah di atas air. Ya hari ini yang disebutkan di dalam hadis itu, yang jumlahnya banyak tetapi sedikit yang masuk ke dalam surga Allah. Nah, bandingkan dengan jumlah daripada generasi yang awal. Jumlahnya banyak, tapi masuk surga. Artinya yang masuk surga itu jumlahnya banyak. Tapi Islamnya di dunia jumlahnya sedikit, minoritas. Bayangkan. Jumlah umat Islam saat itu masih minoritas, paling tidak 3 generasi. Atau 4 generasi. Zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, lalu zaman khilafah Abbasiyah dan Utsmaniyah. Mulkan Adon, Mulkan Adon. Wal mulkan Jabarut, mulkan Jabariyah. Itu jumlahnya sudah banyak, apalagi sekarang. Mulkan Adon saja jumlahnya sudah banyak. Mulkan Adon itu ada di zaman Abbasiyah, khilafah Abbasiyah sudah ada. Bahkan khilafah khilafah Abbasiyah sebelumnya apa? Khilafah namanya? Bukan. Ya, khulafah Rasyidin itu zaman sahabat. Khulafah Rasyidin itu zaman sahabat. Muawiyah ya. Zamannya Muawiyah itu. Ya, setelah Ali bin Abi Thalib itu. Ya. Maka kemudian kita lihat untuk mengukur bagaimana kualitas ya. Kalau tadi kuantitasnya jelas. Hari ini kita lebih banyak, tapi Al-Qur'an menyebutkan sedikit yang masuk surga, Masya Allah. Ya. Mestinya kita ngeri itu. Hidup di zaman ini, mestinya kita rasanya takut betul itu. Ya Allah, awak iki mlebu surga apa mlebu neraka kira-kira? Ya, kita ini calon penghuni surga atau calon penghuni neraka? Saya teringat satu firman Allah. Ya. Jadi walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Walakin law syi'na la ataina kulla nafsin hudaha
seandainya kami mau, kata Allah, lau syi'na la ataina, akan kami berikan ya pada mereka itu ya, kullan nafsin hudaha, setiap nafas, setiap manusia itu diberikan satu hidayah saja. Padahal hidayah itu ada berapa, Pak? Hidayah ada berapa hidayah itu? Wa hadaina hunnajdain. Ya, dan kami berikan manusia itu dua petunjuk, ya. Dua hidayah. Ya. Hidayah menuju kepada faman sya'afal yu'min, faman sya'afal yakfur. Itu petunjuknya. Barang siapa yang mau beriman, ada petunjuknya untuk menuju kepada keimanan. Siapa pengen kafir, kafiro, ada jalannya itu, ditunjukkan. Jalan ke kafir itu ada jalannya. Gampang kok jalan kafir itu, ya. Dengan cara apa? Ya, menipu manusia terhadap Allah. Allah itu ada 3 di antara 1, ya. Innallaha salithun salasa. Itu tipuan itu. Menjadi kafir gampang hari ini. Gampang betul. Ya, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Tapi menjadi iman pun gampang. Kalau mau. Ya. Kata Rasulullah, semua umatku ini masuk surga. Kecuali yang gak gelem. Saya goblok ya kan. Rasulullah sudah memberikan kesempatan. Semua umatku itu masuk surga. Kecuali sing ora gelem. Ya. Tayyib, saya ingin membahas satu kisah di dalam Al-Quran tentang pasca perang Uhud. Ya. Ini untuk mengukur, membandingkan kualitas ya iman kita dengan kualitas imannya para sahabat. Ya. Saya mengambil contoh ini, perbandingan ini sebagai pelajaran perbandingan atau studi komparatif yang ekstrim, ya, agar kita ini bisa mengantisipasi, ya, imannya seperti apakah sahabat itu yang kata Rasulullah, ya, badal Islam ghoriban, wa sayaudu ghoriban, wa tuba lil ghuraba. Datangnya Islam itu asing, wa sayaudu ghoriban, dan nanti kembalinya pun akan menjadi asing. Wa tuba lil ghuraba, dan berbahagialah orang-orang asing itu. Nah, antum ini siap menjadi orang asing apa enggak? Ya, orang asing itu artinya orang yang bukan orang bule, tutu. Ya, tutu orang bule, orang asing itu. Orang yang diasingkan dari keluarganya, dari warganya, ya, dari masyarakat sekitarnya, diasingkan. Kenapa? Alladzina yumassikuna fi kitabillahi yutrok. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh ya pada kitab Allah, ya. Sementara kitab Allah saat itu sudah ditinggalkan oleh manusia. Ya. Ini tanda-tanda orang yang dianggap asing. Asing. Hari gini masih bahas Al-Quran. Hari gini kok masih ngaji tauhid. Asing itu nanti. Ya. Yang kedua, alladzina yahyauna ma'amatana min sunnati. Ya. Orang asing itu adalah orang-orang yang menghidup-hidupkan sunnah. Di saat sunnahku itu dimatikan oleh orang, sunnah yang mana? Siwak, ya itu sunnah. Celana cingkrang, kayak Pak Barudin ini, itu sunnah, sunnah. Ya, jenggot misalkan, sunnah. Ya, ya Pak Ali ya. Jenggot tak sunnah toh. Nek rabi mana? Papat, sunnah apa enggak? Sunnah. Hati-hati lu. Iya. Mancing jari Barudin, mancing. Ojo mancing sat. Pak Tejo kok langsung noleh iki ya apa? Katanya melu sunnah ta. Iya, tapi sunnah hari ini menjadi sesuatu yang dipornografikan oleh manusia. Jadi porno sunnah itu. Ada guyonan, iki malam Jumat loh ngapur bae. Ada apa dengan malam Jumat? Wayahe jare. Wah bathukmu iku. Iki sunnah kok digawe porno aksi porno apa iku jenenge?
Ngawur wong-wong iki, ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah. Itu. Alladzina yahyawna ma'amatan nasi min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan sunnahku, di mana sunnahku itu dimatikan. Yahyawna ma'amatan nas. Ma'amat. Yang dimatikan oleh nas, oleh manusia. Apa sunnah yang dimatikan? Oh, sudah tersebar hari ini. Apa Pak yang dimatikan? Jenggot, silakan tuh jenggot. Para rocker juga jenggotan kok. Iya tuh. Banyak hari ini rocker-rocker jenggotan. Bahkan ada rocker yang pakai udeng. Wis jenggotan udeng mana? Subhanallah. Luar biasa ini. Ya. Sunnah Rasulullah itu dipakai di atas panggung untuk nyanyi. Bayang nongon. Sunnah bangga. Mudah-mudahan dapat pahala itu. Tapi kalau dia tidak beriman, ya mayanfa sunnahnya itu. Tidak ada manfaatnya. Ya. Apa sunnah yang dimatikan hari ini? Alaikum bisunnati sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdin addu 'alaiha binawajid. Itu yang dimatikan hari ini. Ya, atas kalian sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, para khalifah yang rasyid, para khalifah yang lurus. Ya. Itu sudah sunnah. Dan sunnah itu dimatikan. Sunnah yang diletakkan oleh Allah, dijalankan, diletakkan dan dijalankan oleh khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Yang mendapatkan al-mahdi, mendapatkan petunjuk. Itu akan kembali nanti di akhir zaman, sunnah itu. Addu 'alaiha binawajid, pesan Rasulullah. Dipesankan, gigitlah itu dengan gerahammu. Hati-hati, gigitlah dia. Karena apa? Karena nanti ada bajingan-bajingan yang berprofesi sebagai ustadz, bajingan-bajingan yang berprofesi sebagai habaib, sebagai kiai, ulama, yang justru menentang sunnah ini. Sunnah yang dihidupkan oleh orang di akhir zaman. Itu akan dimatikan sunnahnya. Kalau sunnah tidak bisa dimatikan, yang dimatikan yang menegakkan sunnah itu. Pasti itu. Antum akan dimatikan. Lalu mana Pak dimatikan? Dipateni. Lu nak main-main ini. Ini bukan sekedar ngomong saya, ini fakta kok. Jangankan kok ente mempersiapkan, ente ngomong saja, mohon maaf, seperti saya ini sudah terkena delik. Sudah kena delik saya ini. Wah, itu menghidup-hidupkan itu. Menghidup-hidupkan ideologi teroris katanya. Goblok. Khulafaur Rasyidin itu bukan orang goblok. Gak koyok kawan goblok. Mereka mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah. Alaikum bisunnati. Saat itu Rasul masih hidup, goblok. Ya. Sekali lagi saya katakan, mohon maaf ini. Rasul masih hidup. Ya. Diamanahkan kepada mereka para sahabat. Alaikum bisunnati. Kalau kamu tidak mau terima karena kamu tidak hidup zaman itu, ya wajar toh kamu jadi goblok. Kamu tidak belajar kok. Walaupun kamu bergelar kiai, pemana itu corongnya BNPT, itu siapa jenenge? Corongnya BNPT itu siapa namanya? Dia belajar tapi masih goblok. Tidak tahu sampai kapan dia akan pintar belajarnya itu. Bahwa khalifah, khilafah, daulah, itu paham teroris katanya. Ini goblok aja teman-teman. Goblok pisan gitu loh. Ya. Jangan goblok lalu ngomong masalah Islam. Jangan. Kamu kan delik dari Allah. Kalau delik dari togut tidak ada masalah. Kecil delik dari togut itu. Tapi kalau antum kena deliknya Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kafir. Nggak main-main. Murtad ente. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mari kita ukur. Ya. Sunnah yang dimaksudkan Rasulullah ini tidak lain adalah sunnah yang ditegakkan oleh khulafaur rasyidin, para khalifah yang lurus. Rasyid itu lurus. Addu 'alaiha binawajid. Gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahammu.
Kalau tidak cocok ya apa hari ini? Wah, tidak cocok ini, gimana nih? Kita kan tinggal di Indonesia ini. Tidak cocok ini dengan nilai-nilai kebangsaan. Gimana nih? Wah. Apa kata Rasulullah? Fa'tazil tilkal firaqo kullaha. Wala anta udhu bi asli sajarah. Hatta yudrikal kal maut wa anta ala dzalika. Kalau tidak cocok bagaimana? Ini satu bangsa ini sudah semuanya menolak ini. Sistem khilafah, sistem daulah ini ditolak. Bagaimana? Apa kita ikut menolak? Kita ikut menolak begitu? Wah, itu yang diinginkan oleh mereka. Kok kita ikut menolak gimana? Kita menolak itu diinginkan oleh mereka. Supaya kita juga ikut menolak. Tapi pesan Rasulullah, fa'tazil tilkal firqah kullaha. Maka tinggalkan semua firqah-firqah yang sesat itu. Semuanya, kullaha. Tinggalkan firqah sesat itu. Wa anta addu 'alaiha binawajid. Walau kamu wa anta addu ya, asli sajaro. Walaupun kamu harus menggigit akar-akar pohon. Mangan pohon, Pak. Ya. Sampai biasa makan pohon toh? Odo iya. Nanti sampai disuruh Rasulullah makan pohon. Di saat orang-orang makan burger, makan pizza, sampai dikongkon makan pohon. Betah tak makan pohon? Ya betah, ya apa ya Rasulullah? Kita ini betah. Kita sudah ridho. Iya kan? Antum kesini kan ridho, ya, untuk mencari ridho Allah. Ridho terhadap pemberian apa yang difirmankan dan disabdakan Rasulullah. Ya. Walau anta urdo bi asli sajar. Walaupun kamu nanti akan makan umbi-umbian. Yaitu makanan kita nanti di akhir zaman. Bukan burger, bukan pizza, enggak. Itu makanan kita. Tapi yang penting fa'tazil tilkal firaqah kullah. Wala anta udhu bi asli sajar. Walaupun kamu harus makan, harus menggigit akar-akar pohon itu. Apa saja. Biar nang kene iki akeh lho. Saiki dadi omah pisan. Ya, wah akeh kebun-kebun biyen. Tahun piro iku, Pak? 2016 ya, 15-an. Oh nya iku ganyen. Masya Allah. Si ono bote, subhanallah. Biar ini kok ada gembili nduk kene, bote, gembili, pohong, masya Allah. Ya. Itu yang dimakan nanti. Bayangkan. Siap tak sampean? Wala anta ozo bi asli saja. Wa anta ala dzalika. Dan kamu tetap seperti itu. Hatta yudrikakal maut, sampai kamu ketemu dengan kematianmu, wa anta ala dzalika, dan kamu tetap istiqomah seperti itu saja, cukup. Itu jaminan resiko hidup di akhir zaman ya begitu itu. Ya. Menjadi orang asing itu. Tayyib, saya kembali kepada tema kita tentang perbedaan, ya, bagaimana kualitas orang-orang ketika mereka ikut perang Uhud. Sedikit saya bahas. Di dalam sejarah perang Uhud itu ditakdirkan oleh Allah ada 3 sunnah, ya, sunnah ibtida, kemudian sunnah tadawul, dan sunnah tadafu. Sunnah ibtida itu adalah ujian. Ya. Ini berlaku bagi seluruh alam, termasuk juga orang-orang kafir. Orang kafir itu pasti akan diuji. Ya. Tapi konteksnya bukan diuji untuk orang kafir. Persekot. Orang kafir itu diazab dengan persekot di dunia. Ya. Dikasih DP dulu, Pak. Azabnya dikei persekot dhisik. Nanti dibayar DP-nya di akhirat. Itu orang kafir. Nah, bagi orang beriman ini ujian. Ya. Ahsiban nasu aytraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Apakah manusia dibiarkan begitu saja mengaku bahwa mereka telah beriman?
Sementara mereka belum diuji oleh Allah. Hati-hati loh. Jangan ngomong sembarangan. Aku beriman. Sudah diuji tak sampean? Ya. Sebagaimana ujian yang didapatkan oleh para orang-orang salafus saleh dulu. Ya. Bahkan orang yang baru kemarin itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Berapa banyak hari ini keluarga yang ditinggalkan suaminya yang sudah meninggal. Ada yang meninggal di penjara, ada yang meninggal di medan perang, ya kan? Mereka hidup, ya. Tetapi hari ini ya begitulah kehidupan mereka. Selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ketemu dengan keluarga-keluarga mereka itu, anak-anaknya, istri-istrinya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut menghadapi hidup ini. Ya, tidak ada rasa sedih dari mereka, tidak ada. Mereka selalu bergembira menghadapi. Kenapa? Karena ini ujian bagi mereka. Dan ujian itu meningkatkan iman. Meningkatkan iman itu artinya apa? Yakfur bitaghut. Imannya tambah kuat ketika mereka juga mengkufuri taghut juga dengan kuat. Itu syarat amal diterima. Kalau imannya benar, yakfur bitaghut wa yu'min billah, kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, itu iman yang benar. Ya. Kalau masih menjadi ansurnya taghut, ya pertanyaannya besar toh. Iya kan? Benar tak sampai beriman? Begitu. Paham sampai sini? Ya, sunnah ibtida atau ibtila. Yang kedua, sunnah tadafu. Ya. Sunnah pergolakan, pertempuran antara hak dan batil. Ya. Kalau sudah pertempuran, namanya pertempuran, itu mulai dari pemikiran sampai fisik, sampai adu senjata. Itu namanya sunnah tadafu. Setiap saat pasti ada sunnah tadafu. Perang pemikiran, perang konsep, perang ide, dan perang yang lainnya. Selalu akan ada. Kemudian sunnah tadawul, yaitu dipergelirkan, menang dan kalah. Kadang di atas menang, kadang di bawah kalah. Ya. Hari ini kita mungkin kalah, ya kan? Hari ini kita mungkin kalah. Tapi jangan takut, sebentar lagi, tidak lama kok. Fa inna ma usri yusra. Inna ma'al usri selalu beriring itu. Fa inna ma'al usr yusra. Ya. Kalau sudah usra, kalau sudah terjadi kesulitan, ojo khawatir. Sebentar lagi akan menyusul yusra. Kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Begitu terus kata Allah. Ya. Jadi kalau sampai merasa hari ini belum punya istri ya, masih bujang apa masih duda? Awet duda ya, Masya Allah. Doakan beliau ini duda dari Aceh ini. Ya, dari Aceh. Istrinya sudah meninggal. Sampai saiki ya. Meninggal sampai saiki ya. Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan istri. Ojo khawatir. Fa inna ma'al usri yusra. Sebentar lagi akan datang kemudahan. Ya. Ya. Paling tidak kemudahan itu secara pribadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum dalam keadaan sulit terjepit, ya, bisa jadi antum diambil oleh Allah sebagai bentuk aplikasi dari yusra, dimudahkan. Kesakno iki gak kuat disiksa iki, sak jupuk ae kata Allah taala. Iki nek disiksa sakno kabeh sing liyane, diambil saja. Itu yusra. Jadi puncak dari yusra dan usra itu sama. Apa puncaknya? Mati. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wa amma man kitabahu bi zahrihi
fasaufa yad'u subur. Barang siapa yang mendapatkan catatan dari tangan kanannya, maka dia akan dimudahkan seluruh persoalan hisaban. Hisab yang yasir, yang dipermudah. Wa amman man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, barang siapa yang mendapatkan catatan amalnya dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u subur wa yasla sa'ira. Dia akan berteriak, waduh, mati aku. Karena dia melihat di depan itu neraka dinyalakan oleh malaikat, dinyalakan neraka itu. Fasaufa yad'u, mereka menyeru sa'ira. Aduh, mati aku. Mati aku dino iki. Wis pancene mati ke biyen kok, iya. Iya. Mati sama. Yasir wal asir itu ujungnya adalah kematian. Makanya ojo wedi mati. Ya toh? Mati. Makanya ojo wedi mati, mesti mati Ustaz. Enak tuh. Iya. Kon sugih ya mati, kon melarat ya mati, kon loro ya mati, kon sehat ya mati, Ustaz. Ojo wedi mati. Tayyib, bagaimana orang yang takut mati itu? Ini ayatnya pada perang Uhud. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kudu gawe penerangan iki rek. Qur'ane wis lusuh iki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Kemudian summa anzala 'alaikum, kemudian kami turunkan kepada engkau Muhammad min ba'dil ghammi, setelah kamu mendapatkan kekalahan pada perang Uhud, kalah. Min ba'dil ghammi. Setelah kamu kalah dari perang Uhud itu, kami turunkan amanah. Aman, rasa amanatan, rasa aman, rasa damai dalam hatimu. Nu'asan yughsha ta'ifatan minkum. Ya. Yaitu dibentukkan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah rasa aman itu dengan nusa'a. Nusa'a itu rasa ngantuk. Rasa ngantuk yang kuat sekali. Jadi kalau antum ngantuk iso turu, hebat iku, Pak. Nang kene ana utang, nang kene ana anak durung sekolah, nang kene iki. Tapi ente bisa tidur nyenyak. Wah, itu masyaallah itu. Ente iso ngantuk iku luar biasa. Iya, Din. Iya. Pomane iki nang kene cokot-cokot. Ade bojo iki ya apa iki? Tapi bisa tidur tenang itu, masyaallah itu. Ya, nusa'a. Diberikan rasa ngantuk, yaghsha ta'ifatu minkum. Ya, rasa ngantuk yang kuat sebagian dari golonganmu. Jadi perang Uhud itu Allah men-split, memisahkan pasukan yang kalah semua kan kalah ini, ya kan? Oleh Allah diberikan rasa aman, damai, tentram. Kalah loh ini. Tidak ada rasa takut mereka. Sebagian lagi, nah diceritakan di Al-Quran ini, ta'ifatun qad ahammat, sekelompok orang yang qad ahammat anfusuhum, mereka digelisahkan oleh diri mereka sendiri. Kalah perang, yang satu kelompok tenang, diancam ini, bahkan Abu Sufyan datang kepada Rasulullah waktu itu untuk menantang perang lagi. Kapan perang mana? Karena mereka merasa menang, ditantang ini. Ya, sebagian orang-orang yang dikatakan oleh Al-Quran ini, wa ta'ifatan qad ahammathum anfusuhum.
Sementara orang-orang yang dikalahkan dalam perang Badar itu ada kelompok yang gelisah, digelisahkan oleh dirinya sendiri. Kenapa? Yadhunnuna billahi ghairil haqq. Mereka punya prasangka yang buruk terhadap Allah. Hati-hati, ya. Jadi orang-orang beriman ini juga ada yang punya prasangka buruk. Terhadap siapa? Terhadap Allah. Apalagi terhadap sesama muslim. Selalu prasangka buruk terus. Ini ceritanya. Ini kualitas iman generasi pertama loh. Punya prasangka buruk terhadap Allah. Wa ta'ifatun qad ahammat anfusuhum. Mereka digelisahkan oleh diri mereka sendiri. Kenapa? Yadhunnuna billahi ghairil haqq. Dhannal jahiliyah. Prasangka buruk itu berasal dari generasi atau zaman jahiliyah. Kita akan dapatkan nanti di 155 itu. Bahwa orang-orang yang berasal dari generasi jahiliyah atau zaman jahiliyah masuk ke dalam Islam itu sudah membawa DNA-nya jahiliyah. Sehingga hidupnya gelisah. Tidak ada ketenangan itu. Perhatikan, hati-hati. Saya katakan tadi. Seseorang yang sudah terlibat, terinternalisasi, ya, begitu masif dia terlibat dalam kehidupan jahiliyah, demokrasi, jahiliyah Pancasila. Kalau dia sudah terlibat begitu dalam, dipastikan itu orang yang paling gelisah. Gelisah hidupnya. Karena sudah terwarnai, tersibugoh dengan warna jahiliyah, warna setan. Kalau Al-Quran mengatakan sibughatullah dan sibugoh syaitan. Orang yang tersibugoh diwarnai dengan warna Allah, dan orang yang diwarnai dengan warna setan. Ini sudah syahadat, ikut perang, tapi masih punya gelisah. Bayangkan. Kenapa? Karena punya yadhunnuna billah. Mereka menyangka Allah ghairul haqq, dengan prasangka yang tidak benar, yaitu dhannal jahiliyah. Dhanna jahiliyah. Dhon yang berasal dari kehidupan jahiliyah. Ya, jadi orang jahil itu biasanya, mohon maaf, yang paling terasa hari ini tidak menghinggapi orang-orang perempuan saja. Lanang, nek jahiliyah, cangkem wedok. Paham ya? Wong lanang, nek jahiliyah, utake jahiliyah, cangkem wedok. Suka goni, suka apa namanya? Gibah ya. Padahal larangan itu. Ya ayyuhalladzina amanu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Wahai orang beriman, janganlah kamu mencari-cari kesalahan. Ya. Ini ada di tengah-tengah kita sifat seperti ini. Hati-hati loh, ikhwaniku loh. Gini loh, hati-hati loh. Dia takut menyebarkan ketakutan kepada orang lain. Ini jahiliyah ini. Nek kon wedi-wedi dhewe. Silakan kamu tanggulangi rasa takutmu itu. Bagaimana mentalmu menghadapi keadaan sebenarnya? Faktanya bagaimana? Ya. Kok kamu seperti tidak punya Allah saja? Seolah-olah Allah itu tidak bisa melindungi kamu, tak? Astagfirullahaladzim. Nek kon wedi-wedi dhewe. Jangan kamu sebarkan. Ini jangan-jangan ini. Nanti kalau ada kekalahan, bingung dia cari kambing hitam. Bingung. Golek kambing sing ireng. Nek ana sing ireng dijopok, diceti. Wah, iki lho gara-gara iki. Itu pengecut namanya. Ya. Itulah pecundang, penakut, pengecut, pecundang, apa namanya? Apa mana istilahnya? Begetut gitu. Begitu. Wala tajassus sudah boleh mencari-cari kesalahan. Biar nanti Allah tunjukkan. Jangan kamu rusak-rusuk. Kalau memang iya ada indikasi yang kuat, bikin satu tim. Ya. Tim pencari fakta katanya, begitu kan istilahnya. Cari fakta orang ini benar enggak? Ya. Benar enggak orang ini unsurnya tauhid? Dia bagian daripada tauhid. Cari tim cari fakta untuk mencari faktanya seperti apa. Jangan digibah. Ya. Wala yaghtab, jangan kamu menggibah. Jangan
ngerasani. Alasannya, wah ini kan kita sedang menganalisa ini. Kok ini kok analisa penggibah itu. Antara analisa dengan penggibah nggak ada bedanya. Hah? Tipis. Ya. Judulnya analisa, isinya ngerasani. Saya takut ini apa sih, sopo kan ini? Jangan. Ini ada di zaman dulu ini. Ya. Mereka terinternalisasi, tersibugoh, terwarnai dengan warna setan oleh warna tauhid. Ya, tayyib. Kita lanjutkan ayatnya. Jadi sudah sampai itu ya. Mereka anfusuhum yadhunnuna billah ghairal haq, dzannal jahiliyah. Mereka memiliki dzon, prasangka yang buruk, yaitu suudzon. Tidak punya husnuzon kepada ikhwan, tidak ada. Isinya curiga to'ai. Loh kok niki ikhwan apa kok niki? Kok curiga sama ikhwan itu loh? Apa dasarmu? Ya. Kalau kamu curiga, bentuk tim, jangan kamu sendirian. Kamu akan dipakai oleh setan, kamu akan dikendalikan oleh setan. Kalau kamu cari sendirian kesalahan ikhwanmu sendiri, bikin bentuk tim. Betulkah dia ini anggotanya tauhid misalkan? Jangan liar, ya. Kemudian yaquluna hallana minal amr min syai'. Mereka bertanya, apakah kami tidak boleh punya andil untuk membicarakan tentang perang Uhud? Sehingga kami ini kalah gitu. Yaquluna hallana minal amri min syai'. Apa kami tidak punya hak, tidak punya andil, tidak boleh ikut urun rembuk dalam hal ini? Ya. Qul, katakan Muhammad. Inna amruhu kulluhu lillah. Sesungguhnya semua urusan di dalam perang Uhud ini urusan Allah. Yukhfuna fi anfusihim. Mereka menyembunyikan apa yang di dalam diri mereka, mala yabdzuna lak, yang tidak diutarakan kepadamu. Mereka punya prasangka buruk, mereka punya sesuatu, katakanlah ekspektasi, harapan, ya. Mereka punya teori-teori misalkan. Akiki insinyur, kok gak dijak ngomong sama Rasulullah misalkan. Akiki wong pinter. Kami ini punya ekspektasi tersendiri, kami punya harapan sendiri. Kok gak diajak ngomong sama Rasulullah ini? Yukhfuna fi anfusihim, ya. Ma la yabduna lak. Mereka memiliki satu prasangka yang tidak diungkapkan kepada engkau ya Rasulullah. Yaquluna law kuna lana amrin minal amrina syai'in ma qutilna hahuna. Kalau kami punya gagasan diterima, ya, tentu kami tidak bisa dikalahkan nanti. Kami tidak akan dibunuh di sini, tidak akan ada kematian, tidak akan ada kekalahan karena kami tidak diajak bicara, maka inilah yang terjadi. Ya. Qul lau kuntum fi burujin, ya. Katakan kepada mereka, walaupun kamu, ya, berada di dalam rumahmu, ya, kalau Allah sudah tetapkan orang itu akan mati terbunuh, maka dia akan keluar di mana dia akan di tempat itu dia dibunuh. Ya. Atau dia terbunuh, dia mati dalam keadaan biasa. Maka Allah berikan rasa sedih. Sedihnya apa? Ketika Rasulullah, ya, pada perang Badar, ya, itu mendapatkan ghanimah yang banyak. Pada perang Uhud tidak dapat ghanimah. Ghanimah sudah di depan mata. Karena meninggalkan pos itu tadi, turun mencari ghanimah, mengambil ghanimah rebutan, maka dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Kalah. Itu yang membuat mereka sedih sebenarnya. Kemarin pada perang Badar setahun yang lalu kita dapat ghanimah banyak. Lalu itu tadi yukhfuna fi anfusihim. Mereka menyimpan sesuatu yang muskilah dalam pandangan mereka. Nabi Muhammad ini nabi lah. Kok kalah gitu?
Iku mental Pak zaman dulu, mental awak dhewe, mental tempe ngene iki. Ya apa prasangka kita kepada Allah? Jangan menganggap kita ini mental kita sudah mental kuat. Awak dhewe mental tempe, naudzubillahi min dzalik, mental tempe. Ya. Mereka yang sudah zaman itu pun sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kata Allah, laqad afallahu minhum. Sungguh Allah telah memaafkan atas perilaku mereka itu. Punya hasad, ya, punya zon kepada Allah yang enggak benar, zon jahiliyah. Dimaafkan oleh Allah. Kita ada jaminan dimaafkan? Ada jaminan kita dimaafkan? Apa yang kita perbuat? Perbaiki diri kita ketika kita menghadapi zaman edan ini. Generasi yang sudah cacat ini. Perbaiki. Dengan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Wa a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.